Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan ahli Quran? Apakah hanya para penghafal 30 juz? Apakah hanya para qari yang suaranya indah? Atau adakah makna lain yang lebih dalam? Mari kita bersama-sama membuka hati, membuka telinga dan membuka pikiran, agar kita bisa memahami makna yang sesungguhnya tentang ahli Quran. Karena kalau kita salah paham, bisa jadi kita mengira sudah cukup hanya dengan membaca, padahal belum tentu kita termasuk dalam golongan itu. Saudara-saudaraku rahimakumullah, mari kita mulai dari akar kata. Dalam bahasa Arab, kata ahli berarti orang yang memiliki ikatan kuat dengan sesuatu. Kalau dikatakan ahlul bait itu artinya keluarga rumah. Kalau disebut ahlul ilmi, berarti orang yang dekat dengan ilmu, orang yang mendalami ilmu, bukan sekadar tahu sedikit. Nah, kalau disebut ahlul Quran atau ahli Quran, maka artinya adalah orang-orang yang hatinya, pikirannya, hidupnya terikat dengan Al-Quran. Mereka bukan hanya mengenal Al-Quran di permukaan, tetapi benar-benar hidup bersamanya. Para ulama menegaskan bahwa ahli Quran bukan sekadar orang yang bisa membaca dengan baik, bukan sekadar hafidz yang kuat hafalannya, tetapi mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup. Dalam setiap langkahnya, dalam setiap keputusannya, dalam setiap ucapannya, selalu ada cahaya Al-Quran yang membimbing. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ahli Quran adalah orang yang membaca, memahami, lalu mengamalkan. Maka siapapun yang hidupnya dibimbing oleh Al-Quran, dialah termasuk ahli Quran, meski hafalannya sedikit. Betapa indah makna ini. Jadi jangan merasa kecil hati kalau kita belum hafal 30 juz. Jangan minder kalau bacaan kita belum merdu. Selama kita terus berusaha membaca, memahami dan mengamalkan, insya Allah kita termasuk dalam golongan ahli Quran. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, kedudukan ahli Quran begitu tinggi, sampai-sampai Rasulullah memberikan gelar istimewa kepada mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat pun terkejut dan bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah ahli Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Masya Allah, lihatlah betapa mulianya kedudukan itu, menjadi keluarga Allah. Gelar ini bukan sembarangan, bukan gelar yang bisa dibeli dengan uang, bukan gelar yang bisa diwariskan oleh orang tua. Ini adalah gelar yang hanya bisa diperoleh oleh mereka yang benar-benar dekat dengan Al-Quran. Ketika kita menyebut seseorang sebagai keluarga, itu berarti ia punya ikatan khusus, bukan? Demikian pula Allah memberikan kedekatan khusus kepada ahli Quran. Allah muliakan mereka, Allah angkat derajat mereka, karena mereka menjaga kalamnya. Tapi tentu saja, saudara-saudaraku, gelar ini tidak datang begitu saja. Tidak cukup hanya membaca sekali-sekali, tidak cukup hanya ikut lomba qiraah, lalu merasa sudah cukup. Ahli Quran adalah mereka yang hidupnya benar-benar terikat dengan Al-Quran. Mari kita merenungi sejenak sebuah hadis yang sangat agung. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini singkat, namun maknanya begitu luas. Perhatikan, Nabi tidak mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak hartanya, atau yang paling tinggi jabatannya. Tidak, Rasulullah menekankan bahwa kedudukan terbaik seorang hamba ada pada hubungannya dengan Al-Quran, baik sebagai pembelajar maupun sebagai pengajar. Mengapa? Karena Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah, bukan sekadar buku bacaan biasa. Di dalamnya ada petunjuk hidup, hukum-hukum, kisah teladan, peringatan, juga kabar gembira. Ketika seseorang menjadi ahli Al-Quran, maka seolah ia membawa cahaya Allah dalam dirinya, yang kemudian dipantulkan untuk orang lain. Bayangkan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan tartil, memahami maknanya lalu mengamalkan. Setiap langkahnya menjadi berkah, ucapannya menjadi nasihat, sikapnya menjadi teladan. Dan Allah pun memuliakan hamba-hamba semacam ini, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Rasulullah juga bersabda, kalau dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran di akhirat, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca. Subhanallah. Inilah kemuliaan ahli Quran. Mereka diberi kehormatan untuk naik derajat demi derajat di surga, sesuai dengan bacaan Al-Quran mereka.
Artinya semakin dalam ikatan kita dengan Quran, semakin tinggi pula kedudukan kita di sisi Allah. Saudaraku, bukankah kita semua ingin dimuliakan Allah? Maka jangan sampai kita hanya sekadar tahu Al-Quran. Jangan hanya sampai bisa membaca tanpa pernah menghayatinya. Sebab kedudukan mulia itu bukan untuk yang hanya menggenggam mushaf di rak buku, melainkan bagi yang benar-benar hidup bersama Quran dalam hati dan amal. Di masyarakat sering kita jumpai orang-orang yang pandai melantunkan ayat-ayat Quran dengan suara merdu. Namun mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah itu sudah cukup untuk disebut sebagai ahli Quran? Jawabannya belum tentu. Mari kita bedakan dengan jelas. Sekadar pembaca qari bisa membaca huruf-huruf Quran dengan benar, bahkan bisa melakukannya dengan indah, namun berhenti hanya pada bacaan, tidak ada upaya memahami makna, apalagi mengamalkannya. Ahli Quran membaca dengan benar dan penuh penghayatan, berusaha memahami kandungan ayat, menghafalkan bila mampu, tapi yang utama adalah menghidupkan isi Quran dalam perilaku sehari-hari, menjadikan Quran sebagai pedoman setiap keputusan hidupnya. Nabi memberi perumpamaan yang indah. Beliau bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Rasanya enak dan baunya harum. Sedangkan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti kurma. Rasanya manis tetapi tidak ada baunya. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti raihana. Baunya harum tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti hanzalah. Rasanya pahit dan tidak ada baunya. Hadis ini mengajarkan sekadar membaca saja belum cukup. Bahkan seorang munafik bisa saja pandai membaca Quran, tapi jika tidak ada iman dan pengamalan, maka yang keluar hanyalah bau harum semu, tanpa rasa yang menyejukkan. Artinya, ahli Quran adalah mereka yang membawa rasa dan aroma Quran dalam hidup. Kehadirannya menenangkan, ucapannya menenteramkan, akhlaknya mencerminkan isi wahyu. Saudaraku, mari kita berhati-hati. Jangan sampai kita hanya puas menjadi pembaca indah, tapi kosong dari pengamalan. Karena Al-Quran bukan sekadar untuk didendangkan, tapi untuk dituntunkan. Ahli Quran memiliki kedudukan mulia di sisi Allah, bahkan di akhirat mereka dinaikkan derajat sesuai bacaan Qurannya. Perbedaan utama antara sekadar pembaca dengan ahli Quran adalah pada penghayatan dan pengamalan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pertanyaan besar yang sering muncul adalah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi ahli Quran? Apakah cukup hanya dengan membaca? Apakah harus hafal 30 juz? Ataukah cukup dengan mendengarkan? Jawabannya, menjadi ahli Quran adalah proses bertahap, bukan sesuatu yang instan. Tidak harus langsung hafal semuanya. Tidak harus langsung paham seluruh tafsir. Tapi yang terpenting adalah ada langkah nyata yang kita jalani hari demi hari. Mari kita bahas tahap demi tahap. Tahap pertama, membenarkan bacaan. Awali dengan belajar tajwid dan makhraj huruf. Jangan malu belajar, meskipun usia sudah dewasa. Nabi bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, dan ia bersusah payah di dalamnya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Artinya meskipun terbata-bata, selama ada usaha, itu dicatat sebagai ibadah besar. Tahap kedua, menjadikan rutinitas. Jangan biarkan sehari lewat tanpa Al-Quran, walau hanya 1 halaman, bahkan 1 ayat, yang penting konsisten. Dengan istiqamah, Al-Quran akan mulai menempel di hati. Tahap ketiga, menghafal dan menyimpan dalam hati. Hafalan bukan sekadar untuk menjadi hafidz, tapi untuk melatih ingatan dan ikatan batin dengan wahyu. Mulailah dari surat-surat pendek, lalu bertahap naik ke surat yang lebih panjang. Dengan menghafal kita membawa Al-Quran ke dalam dada, bukan hanya di mushaf. Tahap keempat, memahami makna. Jangan puas hanya membaca. Cobalah membuka tafsir, dengarkan kajian, dan pahami makna ayat-ayat. Ketika kita tahu arti dari apa yang kita baca, maka ayat itu akan menyentuh hati lebih dalam. Tahap kelima, mengamalkan dalam kehidupan. Inilah inti dari ahli Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam akhlak, keputusan dan sikap sehari-hari. Rasulullah digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, akhlak beliau adalah Al-Quran. Maka semakin kita meniru akhlak Qurani, semakin dekat kita dengan derajat ahli Quran.
Saudaraku, jangan pernah merasa terlambat. Tidak ada kata usia tua atau sibuk sebagai alasan. Yang penting ada langkah kecil yang kita mulai sekarang. Karena menjadi ahli Quran bukan soal cepat atau lambat, tapi soal apakah kita mau melangkah atau tidak. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sudah bicara cara menuju ahli Quran. Lalu muncul pertanyaan lain. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah termasuk golongan ahli Quran? Para ulama menyebutkan beberapa tanda yang bisa menjadi cerminan. Hati selalu rindu pada Quran. Ahli Quran akan merasa hampa jika sehari saja tanpa membaca. Ia merasakan ketenangan saat membuka mushaf dan kegelisahan bila jauh dari Quran. Bacaan Quran mempengaruhi perilaku. Setiap ayat yang dibaca tidak berhenti di lisan, tapi masuk ke hati lalu memandu sikap. Misalnya ketika membaca ayat tentang sabar, ia lebih mudah menahan amarah. Ketika membaca ayat tentang sedekah, hatinya tergerak untuk memberi. Merasa Quran berbicara kepadanya. Saat membaca seakan-akan Allah sedang menegur, menasihati atau menghiburnya. Inilah tanda keimanan yang hidup. Tidak takut dikritik karena memegang Quran. Ia tidak malu menampakkan gaya hidup Qurani. Misalnya ketika teman-temannya hedonis, ia tetap sederhana. Ketika orang lain sibuk dengan dunia, ia tetap menjadikan Quran sebagai kompas. Menjadi penyejuk bagi orang lain, kehadirannya membawa ketenangan. Lisannya basah dengan ayat, ucapannya penuh hikmah, dan sikapnya membuat orang nyaman. Orang-orang di sekitarnya merasakan manfaat dari hubungannya dengan Quran. Ada sebuah riwayat indah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dan merendahkan kaum yang lain dengan kitab ini. Artinya Quran bisa mengangkat kita menjadi mulia, tapi juga bisa menjatuhkan jika kita hanya mengabaikannya. Jika dalam diri kita ada tanda-tanda cinta, rindu, dan pengamalan terhadap Quran, maka insya Allah kita sedang menuju derajat ahli Quran. Cara menjadi ahli Quran adalah proses bertahap. Mulai dari membaca dengan benar, istiqamah, menghafal, memahami, hingga mengamalkan. Tanda seseorang sudah menjadi ahli Quran antara lain, hatinya rindu Quran, perilakunya berubah, merasa Quran berbicara kepadanya, istiqamah dalam kebaikan, dan menjadi penyejuk bagi sekitarnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika tadi kita bicara tentang kemuliaan ahli Quran, maka di sisi lain ada peringatan keras bagi mereka yang menjauh dan berpaling dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Taha ayat 124. Ayat ini jelas menegaskan, meninggalkan Al-Quran bukan hanya membuat hati kosong, tetapi juga menyebabkan hidup terasa sempit, penuh masalah, dan kehilangan arah. Saudaraku, banyak orang yang mungkin secara materi berlimpah, punya jabatan, mobil mewah, rumah megah, tapi hatinya sempit, tidak pernah merasa cukup, selalu gelisah. Mengapa? Karena mereka berpaling dari Al-Quran. Dunia mereka tampak besar, tapi hatinya sempit seperti lubang jarum. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini, Al-Quran, suatu kaum, dan merendahkan dengannya kaum yang lain. Bayangkan jika kita diberi Al-Quran tapi hanya kita letakkan di lemari, berdebu tanpa dibaca apalagi diamalkan, maka bisa jadi Al-Quran itu kelak menjadi saksi yang menuntut kita di hadapan Allah. Di hari kiamat Nabi pernah mengadu, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk golongan yang diadukan Rasulullah sendiri, hanya karena kita lalai terhadap Quran. Maka saudaraku, mari jadikan Al-Quran teman hidup kita, bukan sekadar hiasan rumah. Karena berpaling dari Quran itu bukan hanya bahaya di akhirat, tapi juga menyempitkan hidup di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, agar kita lebih mudah memahami, mari kita lihat bagaimana para sahabat Nabi memperlakukan Al-Quran. Mereka adalah generasi terbaik, yang oleh Rasulullah sendiri dipuji. Abdullah bin Mas'ud, beliau dikenal sebagai salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Al-Quran. Rasulullah bersabda, barang siapa ingin membaca Al-Quran segar sebagaimana diturunkan, maka bacalah dengan bacaan Ibnu Abd, Ibnu Mas'ud. Beliau bukan hanya hafal, tapi juga memahami dan mengamalkan setiap ayat. Umar bin Khattab, dulu sebelum masuk Islam, Umar adalah musuh Islam yang keras. Namun hidayah datang lewat lantunan ayat-ayat Quran dari surah Taha. Setelah itu Quran mengubah hidupnya, dari pembenci Islam menjadi salah satu khalifah terbaik. Umar menunjukkan bahwa Quran mampu membolak-balik hati manusia, dari keras menjadi lembut, dari benci menjadi cinta. Utsman bin Affan,
Utsman terkenal dengan cintanya pada Al-Quran. Beliau berkata, seandainya hati kalian bersih, niscaya kalian tidak akan pernah kenyang dari firman Allah. Utsman radhiyallahu anhu bahkan wafat dalam keadaan membaca mushaf, dibunuh saat mushaf terbuka di pangkuannya. Darahnya menetes membasahi ayat-ayat Quran. Ali bin Abi Thalib. Beliau dikenal dengan ilmunya yang luas dan kedekatannya dengan Quran. Ali berkata, jika kalian ingin berbicara dengan Allah, solatlah. Dan jika kalian ingin Allah berbicara dengan kalian, bacalah Al-Quran. Kalimat ini menunjukkan bahwa Quran adalah bentuk komunikasi langsung antara Allah dan hambanya. Saudaraku, lihatlah bagaimana para sahabat memperlakukan Quran. Mereka tidak sekadar membacanya, tapi menjadikannya sumber hidayah, pedoman hidup, dan teman sejati. Mereka rela mati demi menjaga Quran, rela berkorban demi mempertahankan ajarannya. Maka jika kita ingin menjadi ahli Quran, tirulah semangat para sahabat. Jangan cukup puas dengan sekadar membaca. Hidupkan Quran sebagaimana mereka hidup bersama Quran. Berpaling dari Quran, mendatangkan kehidupan yang sempit di dunia dan kehinaan di akhirat. Para sahabat memberi teladan nyata bagaimana hidup dengan Quran, membaca, menghayati, dan menjaganya dengan penuh cinta. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita memahami begitu agungnya kedudukan ahli Quran, begitu manisnya tanda-tanda mereka, serta betapa berbahayanya berpaling darinya, maka tersisa satu pertanyaan terakhir. Apakah kita mau berjuang agar termasuk dalam keluarga Allah? Tidak ada jalan lain selain mendekat kepada Quran. Mulailah dengan membaca walau sedikit, lanjutkan dengan belajar arti dan maknanya, tanamkan dalam hati dengan menghafal, lalu hidupkan dalam amal nyata. Itulah jalan menuju ahli Quran. Saudaraku, mari kita renungkan doa sederhana. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya di hati kami, cahaya di kubur kami, cahaya di jalan kami, dan cahaya di hadapan kami. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami termasuk golongan ahli Quran, keluargamu, dan orang-orang pilihanmu di dunia dan di akhirat. Bayangkan jika kita menjadi bagian dari keluarga Allah, maka tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi dari itu. Dunia mungkin meninggalkan kita, manusia mungkin meremehkan kita, tapi jika Allah memilih kita sebagai keluarganya, maka tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Saudaraku sekalian, mari kita simpulkan perjalanan panjang ini. Ahli Quran bukan hanya pembaca, tapi orang yang hidup dengan Quran. Kedudukan mereka sangat mulia, bahkan disebut sebagai keluarga Allah di muka bumi. Menjadi ahli Quran adalah proses bertahap, mulai dari membaca, menghafal, memahami, hingga mengamalkan. Ada tanda-tanda khusus pada mereka. Hati yang selalu rindu Quran, perilaku yang berubah karena Quran, dan menjadi penyejuk bagi sekitarnya. Sebaliknya, berpaling dari Quran, membawa kehidupan yang sempit di dunia dan kehinaan di akhirat. Para sahabat telah memberi teladan indah bagaimana hidup dengan Quran. Akhirnya, ahli Quran adalah cahaya umat, pembawa keberkahan, dan doa mereka menjadi penguat bagi masyarakat. Saudaraku, mari kita semua bertekad. Jangan biarkan Al-Quran hanya berdebu di rak. Jangan biarkan ia hanya terdengar di bulan Ramadan lalu hilang di bulan berikutnya. Jadikan Quran sebagai teman hidup, pembimbing, dan cahaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan ahli Quran, keluarganya yang dimuliakan di dunia dan akhirat.